Khotbah pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, dan kita akan sambung dengan 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Selanjutnya kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih tema atau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah tujuan Allah bagi gerejanya. Saudara, gereja ada di dunia ini dengan tujuan. Amin. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi tujuan Allah bagi gerejanya, kenapa gereja harus ada dan harus hadir di dunia ini. Kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke-18 tadi. Ayat firman ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri yang disampaikan kepada salah seorang muridnya yang bernama Rasul Petrus, saudara. Di mana di sini dikatakan Tuhan akan mendirikan jemaatnya atau gerejanya, ya, yang pintu alam maut tidak menguasainya, saudara. Ya, jadi kalau berbicara tentang gereja ada di muka bumi ini, itu adalah keinginannya Tuhan. Amin. Ya saudara, kalau kita ada di kota Jakarta, ya ICC boleh ada di New Jersey, di Jakarta saat ini, dan mungkin di kota-kota yang lain, ya, itu semua ada dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Amin. Itu bukan keinginan saya atau Pastor Desi, atau ada keinginan Pak Ray atau Ibu Lydia, atau keinginan siapa saja, tetapi itu adalah kehendak Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya, saudara, ya. Jadi kita ada di sini adalah kehendak Allah. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan yang baru kita baca tadi, Matius 16 ayat 18, bahwa Tuhan Yesus akan membangun atau akan mendirikan jemaatnya atau gerejanya yang pintu alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, saya membayangkan gereja yang seperti ini adalah sebuah gereja yang luar biasa, sebuah gereja yang dahsyat, saudara, ya, karena pintu alam maut tidak akan menguasainya, saudara. Ini gereja yang luar biasa, gereja yang akan berjalan dan bergerak dengan otoritas dan kuasa Allah, saudara. Gereja yang akan menghancurkan pekerjaan iblis dan mengalahkan kerajaan kegelapan. Ini adalah sebuah gereja yang kuat, yang kokoh, karena didirikan di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah batu karang yang teguh. Amin. Dan gereja yang seperti ini adalah gereja yang akan menjadi garam dan terang bagi dunia ini, saudara. Ya, dan gereja ini adalah gereja yang mengerti panggilan dan tujuannya berada di dunia ini. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang gereja itu bukan sebuah bangunan. Ya, gereja itu adalah kumpulan atau perhimpunan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu adalah gereja. Jadi saudara dan saya, kita semua ini adalah gereja Tuhan. Ya, dan sebagai gereja Tuhan, kita harus bisa meresponi panggilan dan tujuan Allah bagi gerejanya di dunia ini. Kita akan lanjut ke 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Yang tadi kita udah baca, kita baca sekali lagi ayat ini. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, perhatikan, ya. Dikatakan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya,
Jadi gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini sebenarnya ayat firman Tuhan ini berbicara tentang gereja Tuhan. Ya, berbicara tentang gereja Tuhan. Karena yang bisa memindahkan kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib itu hanya Tuhan. Yang nggak ada yang bisa memindahkan kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib, saudara. Kalau Anda membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dikatakan bumi ini belum berbentuk dan kosong, saudara. Ya, dan gelap gulita menyelimuti samudra raya. Lalu Roh Allah melayang di atas permukaan air, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ya. Dan pada waktu itu dikatakan dalam firman Allah bahwa Tuhan menciptakan terang. Ya, Tuhan menciptakan terang. Dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi, saudara. Ya, lalu kalau Anda membaca dalam Kejadian pasal yang pertama, Tuhan melihat terang itu baik, dan Dia memisahkan terang itu dari gelap. Ya, Dia memisahkan terang itu dari gelap. Jadi yang bisa memisahkan terang dari gelap itu hanya Tuhan. Makanya kita dipisahkan dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. Itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Allah. Ya, karena kita nggak bisa memisahkan diri dari kehidupan yang berdosa. Manusia berusaha memisahkan diri dari kehidupan yang berdosa, saudara. Ya, dengan berbagai macam cara, tapi itu nggak bisa, saudara. Karena yang bisa melakukan itu hanya pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Ya, jadi itu adalah suatu keajaiban kalau Anda bisa hidup di dalam terang Tuhan. Ya, itu adalah suatu keajaiban Tuhan. Dan siapa gereja Tuhan? Ya, kita semua ini adalah gereja Tuhan, saudara. Dan hidup dalam kerajaan Allah atau kerajaan terang adalah kehidupan yang harus menjadi saksi Tuhan. Siapa yang menjadi saksi Tuhan? Amin. Saya percaya kita semua menjadi saksi dan terang Tuhan. Amin. Dan memang keberadaan gereja di dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang bagi dunia ini, sehingga dunia ini yang berada dalam kegelapan bisa melihat terang itu, saudara. Kita kembali kepada 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Coba kita lihat, dikatakan dalam ayat ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita harus menyadari bahwa keberadaan gereja Tuhan di dunia ini adalah yang pertama dikatakan untuk menjadi bangsa yang terpilih. Saudara dan saya, kita harus sadar bahwa kita ini adalah bangsa pilihan Allah. Amin. Ya. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, bukan hanya bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan Allah. Ya, kita pun ini adalah bangsa pilihan Allah. Amin. Ya, karena 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan hal ini. Kamulah bangsa yang terpilih. Artinya bukan hanya bangsa Israel yang dipilih oleh Allah. Saudara dan saya pun adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, saudara. Ya, dan kita dipilih bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter, saudara. Ya, bukan karena kita layak, tetapi kita dipilih semua semata-mata karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita, karena anugerah kita dipilih oleh Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kita, saudara. Karena sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang yang melakukan banyak kejahatan, saudara. Kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Allah. Ya, harusnya terpisah dengan Allah selama-lamanya. Tetapi karena anugerah Allah, kita boleh diselamatkan. Kalau Anda membaca dalam Roma 3 ayat 23, dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang tidak berbuat dosa. Semua kita sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita bisa diselamatkan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah,
itu semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, keberadaan gereja di dunia ini adalah untuk menjadi imamat yang rajani. Saudara tahu para imam? Para imam adalah orang-orang yang melayani Tuhan di bait Allah. Ya, kalau kita mempelajari dalam Alkitab, khususnya dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya, jadi para imam adalah orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan di bait Allah, saudara. Jadi orang biasa, orang awam nggak bisa melayani di bait Allah. Hanya para keturunan suku Lewi, itu para imam yang boleh melayani Tuhan di bait Allah, saudara. Itu kalau di Perjanjian Lama. Tapi di Perjanjian Baru, ya, makanya ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru, saudara. Ya, kita ini disebut imamat yang rajani. Ya, jadi bukan hanya orang-orang tertentu yang bisa melayani Tuhan di bait Allah, di rumah Tuhan. Semua orang harus terlibat dalam melayani Tuhan. Amin. Ya, jadi tugas dari seorang imam adalah melayani Tuhan. Pelayanan itu bukan tanggung jawab hanya seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan atau seorang diaken atau majelis gereja, tetapi pelayanan itu adalah tanggung jawab dari semua orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi sesudah kita percaya kepada Tuhan, kita pun harus terlibat dalam pelayanan, saudara. Ya kan, memang di gereja Tuhan nggak ada pengangguran, saudara. Amin. Nggak ada yang harus nganggur di gereja Tuhan. Semua harus terlibat dalam melayani Tuhan. Ya, di belakang sana ada Pak Julius. Ya, hari ini dia baru pertama kali melayani Tuhan. Dia menjadi aser. Bapak Julius ini dia bukan dari latar belakang Kristen, saudara. Baru kurang lebih 1 tahun. Coba saudara lihat sana. Dia baru 1 tahun, dia bertobat, dia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada hari ini dia memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, karena memang kita dipanggil untuk melayani, saudara, bukan untuk dilayani. Enak mana dilayani atau melayani, saudara? Ya, enak dilayani, saudara. Ya. Tetapi kita dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, sekali lagi, di gereja Tuhan tidak ada pengangguran. Ya. Dan salah satu gambaran dari gereja, kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya, jadi tubuh itu cuma satu, tetapi anggotanya ada banyak, saudara. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki, benar nggak? Ya, tapi itu satu tubuh dengan banyak anggota, saudara. Nah, semua anggota tubuh itu harus berfungsi, benar? Ya, nggak ada di dalam tubuh kita yang tidak berfungsi. Semua harus melakukan fungsinya, saudara. Makanya tadi saya katakan bahwa di gereja Tuhan tidak ada pengangguran, saudara. Semua harus sama-sama bergerak untuk melayani Tuhan. Amin. Harus bergerak untuk melayani Tuhan, saudara. Ya, kemarin saya diajak ya untuk makan bami GM, saudara. Ya, bami GM ini adalah kesukaannya dari istri saya, Pastor Desi. Ya, dia kalau ke Indonesia pasti yang pertama dicari adalah bami GM, saudara. Ya, nah, saudara waktu ke bami GM kan yang ngelihat mata, bener nggak? Oh iya, di situ ada bami GM. Bener, mata yang lihat. Habis itu untuk pergi ke situ kaki yang harus berjalan, saudara. Ya, pergilah ke bami GM. Sampai di bami GM, siapa yang harus order? Mulut, saudara. Benar? Mulut dalam berbicara. Ya, saya mau minta 1 bami baso misalnya. Sesudah order, nunggu kan, harus bayar kan. Ya, jadi yang bayarin itu tangan. Ya, ada pakai QRIS.
ya, QR, ya, mesti di scan kalau di sini, bener, ya. Jadi kita belajar gimana cara membayar kalau kita membeli sesuatu di sini, saudara. Saudara, sesudah itu kita tunggu kan ordernya, bener nggak? Dan sesudah makanannya datang, ya, mulut lagi yang makan. Apakah mata protes? Enak aja, gue yang lihat tuh bakji ya, yang nikmatin, nggak begitu kan? Waktu kita makan makanan itu akan menjadi nutrisi untuk seluruh tubuh. Mata dapat bagian, hidung dapat bagian, telinga dapat bagian, tangan dapat bagian, kaki juga dapat bagian, saudara. Amin. Ya, demikian kita ini adalah satu tubuh, saudara. Dan kita harus bergerak dan melakukan fungsi dan tugas masing-masing. Saya percaya kepada kita Tuhan sudah berikan ability, ya. Tuhan sudah berikan kemampuan, talenta kepada diri kita masing-masing. Dan mari kita mempergunakan semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Karena kita adalah imamat yang rajani, saudara. Ya, jadi di gereja Tuhan nggak ada yang namanya one man show. Ya, nanti yang ngerjain, ada apa-apa, saudara jangan datang. Pak Ray aja deh yang jalanin, karena Pak Ray koordinator. Ya, Pak Ray aja. Terus saudara nggak ngapa-ngapain. Ya, saudara, kita harus terlibat dalam pelayanan. Amin. Ya, kita harus terlibat dalam pelayanan. Nggak ada yang namanya penonton di dalam kerajaan Allah. Karena yang paling enak kan penonton, ya, bukan pemain. Penonton paling enak, saudara. Yang paling pintar siapa, penonton atau pemain? yang lebih pintar tuh penonton daripada pemain, saudara. Bayangkan pemain profesional sepak bola, ya, mereka udah latihan berjam-jam sehari, ya, bahkan kalau mau pertandingan itu di karantina terlebih dahulu biar fokus kalau mau bertanding. Itu pas lagi bertanding, penontonnya bisa ada kritik komen, saudara. Ini mainnya nggak benar nih. Ya harusnya kan bolanya ditendang ke Messi. Kenapa dia cuma dipegang sendiri? Akhirnya kan nggak jadi tuh gol. Bener nggak? Kita seakan-akan lagi bicara, lagi komen, seakan-akan lebih pintar daripada orang yang main sepak bola. Padahal mereka adalah pemain pro loh. Mereka hidup dan dibayar dari permainan sepak bola. Tapi orang-orang yang mengomentari atau mengkritik itu lebih pintar daripada pemain sepak bola itu. Ya, jadi di gereja Tuhan nggak ada yang namanya penonton. Amin. Kita semua harus terlibat melayani Tuhan. Haleluya. Dan kita juga dikatakan di sini adalah imamat yang rajani. Jadi bukan hanya sebagai imam, tapi juga sebagai raja. Saudara, kalau di dalam perjanjian lama itu dibedakan antara jabatan imam dan jabatan raja. Ya, tetapi kalau dalam perjanjian baru, ya, dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9, kita lihat itu jadi satu, saudara. Kita juga adalah imam, kita juga adalah raja. Amin. Ya. Kalau dalam perjanjian lama, seorang raja tidak bisa melakukan pekerjaan imam, dan seorang imam tidak bisa melakukan pekerjaan dari seorang raja. Nah, di dalam perjanjian baru, kita adalah imam-imam yang berkerajaan. Amin. Kita adalah imam yang melayani, tapi juga kita adalah raja. Saudara, tahukah Anda bahwa Anda sudah diberikan kuasa oleh Tuhan? Amin. Seorang raja adalah seorang yang berkuasa. Ya. Biasanya kalau Anda mau belajar, ya, di Alkitab itu ada musim raja-raja pergi berperang. Ya. Biasanya mereka berperang untuk memperluas wilayah kerajaan yang mereka punya, yang mereka miliki. Kalau mereka menang, maka luas kerajaannya lebih lebar lagi, saudara. Jadi kekuasaannya jadi lebih luas, saudara. Nah, itu mereka pergi berperang. Nah, kita ini juga adalah raja. Jadi kita ada di dunia ini
banyak tempat yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Nah, tugas kita sebagai raja, ya, untuk merebut tempat-tempat yang dikuasai oleh musuh dan dipersembahkan bagi Tuhan. Amin. Ya, ada begitu banyak orang yang dibelenggu oleh kerajaan kegelapan, yang ditawan oleh kerajaan kegelapan. Nah, tugas kita adalah melepaskan mereka sehingga mereka bisa dibebaskan, dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Ya, itu adalah tugas daripada imamat yang rajani, saudara. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga dikatakan dalam 1 Petrus 2 yang ayat yang 9, kita dipanggil dengan tujuan untuk menjadi bangsa yang kudus. Ya, pertama, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Saudara, dalam bahasa Ibrani, kata kudus itu dipakai kata kados, yang artinya terpisah atau dipisahkan, atau tidak tercampur dengan yang lain. Jadi kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak Tuhan, kita dipisahkan dari dunia ini. Ya, kalau kita melihat Abraham itu dipanggil dari Ur Kasdim, dikeluarkan dari sana. Ya, artinya dipisahkan dari Ur Kasdim. Ya, dulunya dia adalah penduduk dari Ur Kasdim. Nah, Ur Kasdim ini adalah lambang dari dunia ini, saudara. Dia perlu dikeluarkan dari sana, dipisahkan dari Ur Kasdim, dari dunia. Dan kalau kita melihat juga bangsa Israel, ya, bangsa Israel, mereka ada di Mesir sebagai budak. Ya, mereka perlu dikeluarkan dari Mesir, dipisahkan dari Mesir, saudara. Ya, tentunya dipisahkan dengan tujuan Allah. Amin. Ya, Tuhan mempunyai tujuan bagi bangsa Israel. Mereka dikeluarkan dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, saudara. Dan Tuhan akan memakai mereka sebagai bangsa pilihannya supaya mereka bisa memperkenalkan bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar mereka, bisa melihat Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel dan menjadi percaya kepada Tuhan. Itu tujuan Allah memanggil bangsa Israel, saudara. Ya, jadi mereka juga dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan sebenarnya. Ya, itu tujuan Allah memanggil bangsa Israel. Dari kata kudus, yang pertama artinya dipisahkan. Ya, kita juga harus memisahkan diri kita dari dunia ini. Ya, memisahkan diri kita dari apa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, dosa pertama bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan juga hobi juga bisa, saudara. Ya, banyak orang saking senang melakukan hobi sampai lupa segala-galanya. Ya, lupa nggak punya waktu dengan Tuhan. Ada juga orang yang kerja terus, akhirnya lupa sama Tuhan. Bukan berarti kerja nggak bisa, saudara. Anda bisa bekerja. Ya, firman Tuhan berkata, kalau tidak bekerja jangan engkau makan. Dalam kitab Amsal. Ya, tetapi jangan hidupmu dihabiskan dengan melakukan pekerjaan. Amin. Karena pekerjaan itu nggak akan ada habis-habisnya, saudara. Ya, kita harus bisa punya waktu-waktu dengan Tuhan dan juga waktu untuk bekerja. Kalau saudara lihat Daniel ini, ya, dia adalah orang nomor 2 di kerajaan Babilonia. Sibuk nggak, saudara? Sibuk banget, ya. Bayangkan, kerajaan Babilonia adalah kerajaan yang menguasai dunia pada waktu itu. Dan dia adalah orang nomor 2 di kerajaan Babilonia. Tetapi dikatakan oleh firman Allah, kalau saudara baca tentang Daniel, 3 kali dalam sehari dia akan berdoa kepada Tuhan, seperti yang biasa dia lakukan. 3 kali dalam sehari, saudara. Berapa kali dalam sehari, saudara, bersekutu dengan Allah? Dia sibuk banget, tetapi dia tetap mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Allah.
Bahkan kalau saudara baca tentang Daud, dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali, saudara. Emangnya Daud nggak punya kerjaan? Banyak. Ya, dia banyak pekerjaannya. Bisa dikatakan dia adalah raja yang terbesar yang pernah dimiliki oleh kerajaan Israel, saudara. Sibuk, pasti sibuk. Tapi kalau dikatakan 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan, artinya dia membuat waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi kita yang harus buat waktu, saudara. Tuhan kasih kita semua 24 jam sehari, tetapi kita yang harus buat waktu dengan Tuhan. Amin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, arti dari kudus dalam bahasa tadi bahasa Ibrani kados. Dari bahasa Yunani-nya adalah hagios. Artinya berbeda, saudara. Makanya ada yang namanya perjamuan kudus, karena perjamuan itu berbeda dengan perjamuan yang lain. Perjamuan kudus di mana di sana kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, saudara. Ada juga yang namanya pernikahan kudus. Kita sudah dengar kalau orang Kristen kan pernikahan kudus. Itu adalah pernikahan yang berbeda, saudara. Karena pernikahan ini berpusatkan kepada Kristus. Saya percaya orang yang menikah dalam pernikahan yang kudus, pernikahannya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita semua ini disebut orang kudus. Benar? Makanya kita adalah orang-orang yang berbeda, yang harus tampil beda juga, saudara. Bukan berarti karena kita berbeda hanya kita jadi aneh. Enggak, saudara. Ya, kita berbeda supaya kita bisa dilihat orang. Ada perbedaan antara orang yang mengikut Tuhan dan orang yang tidak mengikut Tuhan. Jadi perbedaan itu harus kelihatan, saudara. Makanya murid-murid itu disebut orang Kristen pada waktu pertama kali di kota Antioquia, saudara. Bukan karena mereka pakai kalung salib yang gede-gede, saudara. Oh, saya ini orang Kristen, ya, atau pakai atribut-atribut Kristen yang lain, saudara. Tetapi mereka disebut Kristen karena cara kehidupan mereka yang berbeda, sehingga orang-orang lain bisa melihat perbedaan itu. Mereka menerapkan prinsip-prinsip Alkitab, prinsip-prinsip firman Allah, diterapkan dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka benar-benar berbeda dengan kehidupan orang-orang yang pada waktu itu, saudara. Makanya mereka disebut Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus. Itu pertama kali di kota Antioquia, saudara. Ya, jadi kekudusan ini adalah sesuatu hal yang penting, saudara. Karena firman Allah berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Coba kita baca Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Ya, melihat Tuhan di sini itu bisa mempunyai pengertian banyak hal. Melihat kebaikan Tuhan, melihat kemurahan Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Ya. Nah, itu Anda harus hidup benar di hadapan Allah. Ya, baru Anda bisa melihat Tuhan di dalam hidupmu. Anda bisa mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Ya, dan memang dengan kekuatan kita nggak mampu untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Allah. Kita membutuhkan Tuhan. Makanya waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, pada waktu itu Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Amin. Ya, dia masuk. Ya, dengan kekuatan Roh Kudus inilah kita akan bisa berjalan dan hidup benar di hadapan Allah. Dengan kemampuan kita akan mampu. Ya, karena manusia itu terbatas. Ya, kita bisa saja melakukan hal yang salah. Tetapi pada waktu Anda membiarkan dirimu dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, maka perbuatan Allah itu akan nyata di dalam hidupmu. Ya, firman-Nya itu akan bisa engkau lakukan karena kekuatan Allah yang bekerja dalam hidupmu, bukan karena kekuatanmu. Ya, yang terakhir dikatakan gereja itu dipanggil untuk menjadi umat kepunyaannya sendiri. Saudara, yang keempat, umat kepunyaannya sendiri.
Ya, saudara, harusnya kita bersukacita mendengar firman Tuhan ini. Ya, karena tidak ada yang lebih membahagiakan kita kalau kita tahu bahwa kita ini adalah milik Allah. Amin. Ya, nggak ada yang lebih bahagia, saudara, kalau kita ini adalah propertinya Tuhan. Amin. Kalau yang namanya milik Tuhan, propertinya Tuhan, pasti akan dijaga oleh Tuhan, pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi Anda nggak perlu hidup takut, khawatir. Ya, kalau Anda hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, Anda nggak percaya bahwa Anda adalah milik Allah. Kalau Anda adalah milik Allah, pasti Dia akan take care. Amin. Dia akan memperhatikan kehidupanmu. Apa yang keperlukan, Dia akan sediakan. Amin. Ya, itu kalau kita sadar bahwa kita ini adalah milik Allah, saudara. Dan kalau berbicara kita adalah milik Allah, itu artinya hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, hidup kita bukan punya kita lagi. Makanya berhenti untuk berjalan dengan pemikiran kita sendiri. Ya, berhenti berjalan dengan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi izinkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, apa tujuan kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib dan dijadikan umat pilihannya, dijadikan imamat yang rajani, dijadikan bangsa yang kudus? Tujuannya adalah, kita udah baca tadi dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Dia. Haleluya, saudara. Ini adalah tujuan Allah bagi gerejanya, ya, supaya Anda dan saya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia. Karena pada waktu Roh Kudus, Tuhan ada dalam hidup kita, pasti kita akan bergerak dengan kekuatan Allah, dengan kuasa Allah, di mana segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Amin. Kemarin dalam doa malam hari Jumat saya bagi tentang kuasa Roh Kudus, ya. Efesus 6 ayat 10, ya, di mana dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, berbicara tentang kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya, kuasa yang di sini yang dimaksud adalah kuasa Roh Kudus. Amin. Kuasa Roh Kudus yang dalam bahasa aslinya kuasa Roh Kudus ini dipakai kata dunamos. Dari kata dunamos lahirlah kata dinamis atau dinamit. Makanya orang yang membiarkan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan berjalan dengan kekuatan yang luar biasa. Ya, karena ada dunamis, ada dinamit di dalam dirinya, saudara. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi dia. Amin. Itu kalau ada kuasa Roh Allah, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Dan salah satu pengertian dari dunamis ini adalah ability to perform miracles. Ya, kemampuan untuk melakukan mujizat. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan berjalan dan melakukan berbagai macam mujizat. Bukan dia, Roh Kudus yang akan perform itu melalui hidupnya. Amin. Ya. Jadi nggak ada yang mustahil bagi orang ini. Karena ada kuasa Allah dalam hidupnya. Allah sanggup untuk melakukan segala perkara, saudara. Ya. Dan orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dari kata dunamos itu mempunyai arti power in action. Ya, kemampuan untuk bergerak. Makanya kalau saudara baca Alkitab, ya, kalau Kisah Para Rasul itu dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata Acts. Ya, Acts apa? Bergerak, bertindak. Ya, itu Acts. Ya, jadi Tuhan memang tak mau kita bergerak. Gereja Tuhan bukan hanya di gereja, tapi kita pun harus bergerak untuk melakukan pemberitaan Injil.
melakukan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Amin. Ya karena itu yang terbesar sebenarnya. Karya Allah yang terbesar dalam hidup kita adalah pada waktu kita dipindahkan dari gelap kepada terang Tuhan. Amin. Kita yang harusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita, kita yang harusnya terpisah dengan Allah selama-lamanya, tapi karena kasih Allah, Dia pindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu luar biasa saudara. Kalau Anda merenungkan tentang kasih Tuhan yang Dia lakukan buat hidup kita, tak hentinya mungkin kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Apapun yang kita lakukan untuk Dia, tidak akan pernah bisa membalas apa yang sudah Dia lakukan buat hidup kita. Haleluya. Saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari saudara, kita sudah tahu apa yang menjadi panggilan dan tujuan Allah bagi gerejanya. Mari kita mau sama-sama, ya ini adalah minggu kedua di mana kita melakukan kebaktian. Ya, saya percaya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Amin. Sampai yang percaya. Haleluya. Oleh karena itu mari kita mau bergerak. Ya kita mau bergerak dan percaya ada kuasa Roh Kudus yang bersama dengan kita. Ya, kita bergerak sama seperti yang dikatakan Kisah 1 ayat 8. Bergerak dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Murid-murid Yesus telah bergerak. Ya mereka bergerak. Mereka bukan diam di Yerusalem saja, tetapi mereka bergerak untuk memberitakan Injil dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Dan akhirnya saat ini dunia boleh mengenal Kristus. Bahkan sampai kita orang-orang Indonesia saat ini bisa kenal Tuhan. Itu karena murid-murid mau bergerak. Mereka nggak diam. Ya, karena mereka bergerak, kuasa Allah menyertai mereka. Amin. Saya percaya gereja di tempat ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, khususnya di kota Jakarta. Amin.